Well, halo. Gua seperti biasa baru selesai dari pekerjaan gua dan sebenarnya mau pulang dari tadi tapi hujan. Akhirnya gua masih stuck di kantor, di sekolah sampai saat ini jam 6 sore. Gue masih ada di sini nunggu hujan untuk reda. Gue pengen bahas beberapa tentang tulisan yang gue tulis. Kali ini gue pengen bahas soal cerpen. Nggak banyak orang yang baca cerpen gue, of course. Gue pengen cerita soal salah satu cerpen yang gue publish di blog pribadi gue. Sebuah cerpen yang mengangkat tema ekologi, tentang sampah segala macam. Gue menggunakan sebuah metafora dalam menggambarkan tokoh utama dalam cerpen ini. Jadi gue menulis sebuah cerpen dengan judul Perjalanan Buddha, dan tokoh utamanya adalah Buddha yang selesai dari pertapaan dia di Kayangan, dia turun ke bumi. Kenapa gue menggunakan Buddha sebagai tokoh utama gue? Karena Buddha sangat erat kaitannya dengan kontemplasi, dengan daya berpikirnya yang penuh pertanyaan, dan sangat erat dalam hal menjaga kelestarian alam. Tokoh Buddha itu gua gambarin ketika awal dari cerita itu, dia turun ke bumi. Jadi entah dari mana sang Buddha itu, tapi dia hendak menuju bumi. Tapi ketika dia sudah mendarat di salah satu tempat, dia mengira dia tidak berada di bumi, karena yang diinjaknya bukan sebuah tanah, tapi sebuah plastik. Sehingga Buddha mengira, wah, apakah saya salah tempat? Nah, dari situ perjalanan Buddha dimulai. Jadi sang Buddha turun ke bumi untuk mencari sebuah tempat pertapaan. Tempat yang pertama kali dia pijak ternyata dipenuhi oleh sampah plastik yang terasa sangat tidak nyaman di kakinya yang telanjang gitu. Dan dia memutuskan untuk mencari tempat yang lain. Sang Buddha akhirnya pergi ke sebuah pantai. Dia ingin mendengar suara ombak. Tapi ketika Buddha sampai di sebuah pantai, ternyata yang dia dengar bukan lagi suara ombak, tapi suara jeritan orang-orang, suara kaki yang berlari ke sana kemari, orang-orang yang sedang tidur di atas pasir gitu. Seketika Buddha mendengar sebuah deburan ombak. Orang-orang sangat girang melihat kedatangan ombak itu, tapi yang didengar oleh sang Buddha itu adalah suara kemarahan. Akhirnya sang Buddha tidak ingin bertapak di pantai itu. Berlarilah dia, atau pergilah dia menuju sebuah hutan. Hutan itu awal mulanya hening. Buddha sampai di sebuah pepohonan yang sangat tinggi. Lama-kelamaan udara sejuk dari hutan itu tiba-tiba agak gersang. Dan tiba-tiba terdengar suara bising gergaji mesin dan suara pohon-pohon yang tumbang. Hewan-hewan berlari ke arah Buddha sampai melewati sang Buddha itu.
ternyata hewan-hewan itu sedang melarikan diri dari aktivitas penebangan liar yang sedang dilakukan oleh manusia. Buddha lagi-lagi tertegun. Dia tidak memutuskan untuk mencari tempat pertapaan di sebuah hutan. Akhirnya sang Buddha mencari tempat lain. Ditemuinya lah sebuah gunung. Didakilah oleh sang Buddha. Ketika hendak mencapai sebuah puncak, sang Buddha mendengar sebuah suara jeritan meminta tolong. Sang Buddha mencari-cari, tapi tidak ada satupun manusia yang dia temukan di situ. Tapi suaranya semakin jelas. Dan ketika Buddha menemukan sumber suara itu, terkejutlah dia bahwa yang meminta tolong itu adalah seekor monyet. Sang Buddha pun bertanya kepada si monyet itu, "Kau kenapa?" Sang monyet tidak bisa bicara. Dia hanya menunjuk tengkuknya sambil terdahak-dahak gitu. Diurutlah tengkuk si monyet itu oleh Buddha. Kemudian ditepuk perlahan sehingga keluar sesuatu dari mulut si monyet itu. Si monyet itu ternyata sedang tersedak. Dia meminta tolong bantuan orang untuk menepuk tengkuknya agar benda yang masuk ke dalam tenggorokan itu keluar. Begitu terkejutnya Buddha ketika benda yang keluar itu ternyata sebuah putung rokok. Setelah putung rokok itu berhasil keluar dari mulut si monyet ini mengambilnya lagi dan menelannya kembali. Sang Buddha pun bingung. Kenapa sesuatu yang membuatmu tersedak kau makan lagi? Ya, si monyet menjawab apa adanya. "Lihat di atas sana," kata si monyet. "Seluruh makananku habis oleh manusia yang tinggal di sana. Sebagai gantinya mereka memberikanku ini satu-satunya makanan yang bisa aku makan." Pergilah sang monyet. Buddha pun melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Di puncak itu ada banyak sekali tenda. Ada banyak orang-orang yang sedang bersenda gurau, sedang bercinta. Ada yang sedang membuang kotoran juga. Sang Buddha merasakan sebuah getaran di kakinya. Sang Buddha sadar bahwa gunung itu sedang mengerang. Gunung itu sedang marah. Buddha hanya bisa diam. Tangannya memilin sebuah tasbih dan mengucapkan beberapa mantra. Secara perlahan kakinya menapak pada udara, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan Buddha tidak lagi menginjakkan kaki di atas bumi. Semakin tinggi sampai ke langit, sampai sang Buddha akhirnya bertemu dengan Isa. Pertemuan Buddha dengan Isa juga membuat sang Buddha terkejut, terheran. Kenapa Isa memakai masker? Isa tidak menjawab apapun. Isa hanya menunjuk ke bawah. Dilihatlah oleh sang Buddha bahwa gumpalan hitam itu bukan awan yang sedang mendung, tapi asap pabrik yang sudah sangat mengelilingi udara di bumi. Buddha pun berkeluh soal tidak ada lagi keheningan di atas bumi itu. Singkat cerita, akhirnya Isa mengajak Buddha untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Mereka berdua meninggalkan bumi. Itu
cerpen tentang perjalanan budaya gua tulis. Kalau pengen baca lebih jelasnya atau lebih fullnya bisa dicari aja di blog gua zkychl.blogspot.com. Gua menulis beberapa banyak cerpen di situ. Terima kasih.